Jujur aja, berapa banyak rencana besar yang kamu susun minggu ini? Berapa banyak yang benar-benar kamu mulai? Kalau jawaban dari pertanyaan pertama jauh lebih besar dari pertanyaan kedua, mungkin kita perlu ngomongin sesuatu. Planning addiction. Rasa produktif palsu yang diam-diam bikin kamu stuck. Planning addiction itu sederhana. Kita kecanduan merencanakan, bukan mengerjakan. Kita ngerasa produktif hanya karena bikin list, nyusun jadwal, atau nonton video tentang manajemen waktu. Dan bukan cuma kamu, banyak orang terjebak di sini. Karena aktivitas merencanakan itu bikin kita merasa seolah kita sudah bergerak. Padahal itu cuma permulaan. Rasanya kayak pemanasan yang gak selesai-selesai. Pertama, merencanakan itu aman. Kerja benerannya itu penuh risiko. Bisa salah, bisa gagal, bisa jelek hasilnya. Tapi merencanakan aman, rapi, terprediksi. Gak ada rasa takut, cuma rasa wah, hidupku teratur banget. Yang kedua, otak suka hal yang cepat memberi dopamin. Checklist, bullet journal, aplikasi produktivitas, semuanya ngasih dopamin instan. Lebih cepat daripada mengerjakan sesuatu yang lama dan melelahkan. Ketiga, kita ingin merasa siap dulu. Ada ilusi bahwa kalau perencanaannya sempurna, maka eksekusinya juga bakal sempurna. Padahal, seringkali kita cuma menunda sambil nyamar jadi persiapan. Yang keempat, kita bingung menentukan prioritas. Kadang bukan karena malas, tapi karena nggak jelas mana yang harus mulai dulu. Akhirnya kita atur ulang rencana lagi. Pertama, kamu lebih semangat bikin rencana daripada ngerjain rencananya. Yang kedua, kamu terus nunda mulai dengan alasan rencananya belum sempurna. Contoh, mau mulai tapi kayaknya workflow-ku belum ideal deh. Atau besok aja lah, biar mulainya dari hari Senin. Yang ketiga, kamu merasa produktif hanya karena membuat rencana. Ini inti planning addiction. Kamu merasa udah kerja keras hanya karena bikin outline, board, jadwal mingguan, atau template tracker. Padahal belum ada satupun tugas inti yang selesai. Itu dopamin palsu dari rasa produktif. Yang keempat, kamu sering riset rencana dari awal. Contoh, kamu udah punya kalender kerja. Besoknya kamu bikin ulang. Besoknya lagi kamu bikin versi yang baru. Di minggu berikutnya, kamu pindah aplikasi lain untuk lebih optimal. Jadinya kamu terlalu sibuk mengatur hidup, bukan fokus menjalani hidup. 5. Kamu takut memulai hal yang penting, tapi alasan luarnya terlihat produktif. Sebenarnya, ini procrastination disguised as planning. Contoh, tugas penting terasa berat. Terus kamu buka Notion, kamu bilang ke diri sendiri, aku cuma mau atur strategi dulu. Padahal, kamu lagi lari dari kerjaan yang sebenarnya. Yang keenam, kamu punya banyak rencana, tapi sedikit hasil nyata. Kalau dihitung, rencana yang kamu buat bisa sampai 30, tapi yang selesai cuma 10. Karena kamu terlalu sibuk dengan persiapan, bukan eksekusi. Yang ketujuh, kamu perfeksionis soal rencana, tapi nggak punya energi untuk jalanin rencana itu. Semua harus rapi, cantik, lengkap, dan terstruktur. Tapi
rapi doang nggak bikin maju. Saking perfeksionisnya, kamu malah nggak jalan sama sekali. Planning addiction bikin kita sibuk tapi nggak bergerak. Kita terlalu fokus pada framework, lupa action. Akhirnya, waktu habis untuk menyiapkan kerja, bukan mengerjakan kerja. Tekanan makin besar karena tugas nggak selesai. Rencana makin rumit karena kita coba menyempurnakan sistemnya. Kita merasa gagal, padahal sebenarnya kita cuma tidak memulai. Ini kayak menghabiskan waktu seharian milih sepatu untuk lari, tapi nggak keluar rumah buat lari. Pertama, gunakan rencana 3 poin. Setiap hari cukup pilih 3 hal. 1 tugas besar, 1 tugas kecil, 1 hal opsional. Udah, jangan lebih. Semakin sedikit, semakin mudah kamu eksekusi. Kedua, terapkan aturan 2 menit untuk mulai. Bukan kerjakan sampai selesai. Cuman mulai 2 menit dulu. Biasanya setelah mulai, kamu bakal lanjut sendiri. Yang ketiga, buat batas waktu untuk merencanakan. Misal, 10 menit per hari atau 20 menit per minggu. Kalau sudah lewat waktunya, stop. Karena yang penting jalan, daripada nggak sama sekali. Yang keempat, fokus pada proses, bukan peralatannya. Mau bullet journal, aplikasi, sticky note, semuanya cuma alat. Yang bikin kamu produktif itu tindakan, bukan tools. Kelima, jangan ganti sistem terlalu sering. Paksa diri untuk pakai satu sistem minimal 2 minggu sebelum ganti. Terus lihat hasilnya gimana. Kalau kamu ganti setiap 2-3 hari, itu bukan mencari sistem terbaik. Itu cuma bentuk penundaan yang kelihatan keren. Yang keenam, selesaikan dulu, rapikan nanti. Kerjain dulu apa yang penting. Rapi-rapi sistem bisa belakangan. To-do list kamu nggak harus estetik untuk bisa jalan. Planning itu penting. Tapi kalau planning jadi tameng untuk menunda, kita cuma lari di tempat. Mulai aja, nggak perlu nunggu sempurna. Sistem paling efektif adalah sistem yang bikin kamu bergerak, bukan cuma sibuk.